Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Ya, bertemu lagi dengan kakak. Kita ucapkan syukur dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan kakak di channel Master Rumus Fisika. Seperti biasa kita akan membahas materi fisika. Ya, kebetulan kesempatan kali ini kakak akan bawakan materi tentang toroida. Dan ketinggalan materi di minggu lalu sebelumnya yang udah nonton video kakak tentang kawat melingkar, ada beberapa poin yang belum kakak masukkan. Untuk itu kakak buat di sini sebagai penuntasan materi buat kalian yang masih daring adik-adikku, ya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel kakak Master Rumus Fisika. Oke, terima kasih ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang medan magnet pada toroida. Ya, toroida. Kalau kemarin kita bahasnya tentang solenoida. Solenoida itu kan kita tahu, dia itu kawat lurus, lalu dikasih lilitan. Makanya dikatakan solenoida. Kawat yang diberikan lilitan banyak gitu ya. Nah, di solenoida kemarin kita udah bahas ada dia di tengah ya, di pusat solenoida, ada juga pada ujung solenoida. Nah, sekarang kita bahas untuk toroida. Kak, toroida itu apaan kak? Gitu kan. Jadi di toroida itu adalah solenoida yang didilitkan. Nah, jadi arti dari toroida itu sebenarnya solenoida yang bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini gambarnya adik, ini gambar dari toroida. Nah, kalau kita anggap ini adalah kawat yang membawa arus, ya, arus itu berarti I. Kakak buatlah ini deh sebesar I. Berarti kan nanti kawat itu dililitkan. Benar, kawatnya dililitkan. Jadi kalau dililitkan kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kakak buat sap, ini kemari sap. Nah, ini. Terus sap nih. Terus sap, terus kemari sap, terus kemari iya. Ini kemari. Ini kemari, ini kemari, ini kemari, sap. Itu dia gambarannya, ya kan? Jadi cantik, ya dek. Jadi ini adalah gambaran dari si toroida. Tapi toroida itu nggak ada di tengah, nggak ada di ujung, nggak ada di manapun, yang ada cuma di tengah aja. Kalau pembahasan kita ya untuk SMA. Jadi kalau misalkan kakak buat garis tengah di sini, berarti ini adalah diameter, ya kan dek? Berarti di sini lah dek posisinya. Ini di pusat nih. Ini di pusat. Ya, di pusat toroida. Kak, tadi kakak belum tuliskan kak apa definisi dari toroida kak? Oke, kakak tuliskan ya. Kalau definisi dari toroida adalah kawat melingkar. Ini definisi yang pertama nih. Kawat melingkar ya, yang diberikan lilitan. Yang diberi lilitan. Nah, ingat, berarti di sini ada lilitan ya. Lilitan itu simbolnya apa, Dek? Lilitan simbolnya adalah N, ya. Berarti dia kawat melingkar diberikan lilitan. Nah, itulah dia definisi dari toroida. Tapi kalau kita buat dari solenoida, berarti toroida itu adalah solenoida yang bentuknya melingkar, ya. Atau solenoida yang dibuat seperti lingkaran gitu ya. Jadi kakak bikin definisi yang kedua, toroida itu adalah solenoida. Solenoida yang melingkar. Nah, ini solenoida yang melingkar. Nah, ini definisi dari si toroida. Nah, untuk rumusnya apa kak? Hanya ada di pusat. Maka rumusnya seperti ini ya Dego. Untuk medan magnet di pusat toroida itu rumusnya adalah mu0 kali dengan I. Kan semuanya yang ada komponennya gitu kan, kita menghafal rumusnya. mu0 itu konstanta magnet. Berarti setiap magnet pasti ada rumus dari mu0-nya. Kemudian ada arusnya adalah I. Kemudian ada apa lagi? Ada lilitan. Jadi kakak bikin mu0 kali I dikali dengan N. Seperti ini dibagi dengan, nah itu kan bentuknya lingkaran. Maka kita buat itu menjadi 2VR ya. Jadi kakak bikin di sini 2V dikali dengan R. R-nya ingat ya dek, R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Oke? Jadi kakak bikin B di titik P itu adalah mu0 kali dengan I kali dengan N per 2Pi kali R. Baik, kita buat penjelasannya di bawah bahwa B itu adalah medan magnet.
B itu adalah medan magnet. Apa dek satuan dari medan magnet? Satuannya adalah Tesla. Oke. Selain Tesla dekku, rumusnya satuannya juga menjadi Weber per meter kuadrat. Jadi kalau dibikin di buku dia Weber per meter kuadrat enggak usah risau, ya. Jadi kakak bikin di sini Weber ya per meter kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk nilai R-nya. R di situ adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran satuannya apa? Satuannya juga meter. Baik, kakak bikin di sini meter ya. Kemudian apa lagi? I ya. I itu adalah kuat arus. Nah, ini kuat arus. Kuat arus itu satuannya adalah ampere, seperti itu. Nah, ini dia. Hanya tunggal ini, Dek. Solenoida melingkar itu atau bahasa lainnya adalah toroida. Rumusnya adalah mu 0 kali I kali N per 2pi kali dengan R gitu. Nah, perlu kakak pertegas kembali. Kalau konstanta dari magnet itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Oke, seperti itu. Baik. Di sini di gambar yang kedua kakak masukkan medan magnet pada kawat melingkar tapi dia di titik X. Bahasa lain di titik X ini adalah di luar lingkaran. Seperti itu. Kemarin kan kita bahasnya itu adalah di sini di pusat lingkaran. Nah, di kawat melingkar. Masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah mu 0 kali I per 2 dikali dengan A. Benar? 2 dikali dengan A. A-nya itu adalah jarak si titik partikel terhadap kawat. Misalkan di sini berarti ini jari-jarinya lah itu. Gitu kan? Tapi sekarang permasalahannya Kak, kalau misalkan lah partikelnya itu enggak di tengah Kak nih. Tapi di sini Kak, di sini nih Kak, ada partikel nih Kak. Di sini ada kawat melingkar Kak, satu putaran penuh Kak. Ah, itu gimana Kak kami menyelesaikan soalnya? Ah, ini pertanyaan good, ya kan? Jadi gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu aja ya. Jadi yang kakak bikin di sini adalah R. Ini catatannya adalah R. R ini berfungsi sebagai jarak, gitu ya. Nah, perhatikan kakak tuliskan bahwa kata kuncinya A itu adalah jarak. Ya, jarak siapa? Jarak titik pusat. Ya, jarak partikel ke pusat gitu ya. Jarak partikel ke pusat. Berarti bahasa lainnya ini adalah jari-jari juga Deko ya. Ini adalah jari-jari sebenarnya. Sedangkan ini adalah X. Tapi di buku ini dibuat R kecil. Ini dibuat R kecil ya. Tapi harus paham maksudnya apa itu R kecil, apa itu R besarnya, apa A-nya. Yang jelas A itu adalah jari-jarinya ya. Terus R-nya itu adalah jarak. Jarak siapa? Jarak partikel yang di luar Deko. Nah, jarak partikel di titik X. Nah, di titik X. Karena kan kita bahasanya ini yang di luar gitu kan. Jadi ini bagaimana Kak untuk rumusnya? Tak usah risau. Ini ambil aja di sebuah garis. Nah, garis miring kemarin. Sap. Ini kan membentuk Pitagoras, ya. Jadi ini adalah sudut tegak lurus. Sudut 90. Jadi kan di sini akan terbentuk suatu sudut. Sudutnya kakak bikin adalah si theta. Nah, adalah si theta. Yang ini Dekku, ini sama dengan jari-jari ini ya, sama dengan A ini. Ini juga sama. Nah, ini A juga semua ini, jari-jari semua. Garis yang dihubungkan terhadap pusat adalah jari-jari. Mau dari atas, mau dari bawah, dari kiri, dari kanan, itu semua adalah jari-jari. Jadi rumusnya apa Kak? Kakak tulis di sini kelihatan? Kelihatan ya? Oke ya. Jadi kakak bikin di sini, kalau dia B pada titik X pada kawat melingkar, ya. Rumusnya adalah masih komponen utuhnya Dekku. Berarti mu 0 dikali dengan I dibagi dengan Pi-nya kan enggak ada kalau kawat melingkar. 2 kali A. Ya. 2 dikali dengan A, ya. Terus apa lagi Kak? Dikali dengan sin pangkat 3 theta. Cantik. Sin pangkat 3 theta. Nah, di sini kan timbul pertanyaan ini sebenarnya. Bx sama dengan mu 0 kali dengan I kali sin pangkat 3 dikali dengan theta. Kak, dari komponen yang dikasih tahu kan Kak, ini kan ada si R. Ya, R kecilnya kan Kak. Ya, ini R kecilnya. Kemudian ini ada si A.
supaya membedakannya Kak, kayak mana kita buat Kak? Nah, supaya enak aja Kakak buat aja lah ini X ya. Supaya gampang. Kan di titik X katanya, ini X-nya. Nah, ini tadi adalah A-nya ya. Karena di sini mirip-mirip nanti bahasanya. Kemiringan juga simbolnya adalah R. Nah, gitu. Nanti Kakak buat ini R kecil, ini R kecil, ini R kecil. Nah, alamatnya bingung gitu kan, Dek. Jadi gini. Kak, sin ini kita dapatkan dari sudut ya kan Kak? Iya, dari theta ini. Kalau misalkan tetanya nggak dikasih tahu Kak, apa fungsi X di situ Kak? Iya kan? Apa fungsi X di situ Kak? Atau apa fungsi kemiringan di situ Kak? Nah, kembali kita ke trigonometri di matematika. Di sini kan ada sin, kan kita butuh sin nih. Jadi kalau kita butuh sin, ingat kembali sin theta itu adalah depan permiring demi si, ya kan? Sin depan permiring, cos samping permiring, samiko, tangen desa depan persamping, kan gitu. Jadi kan kita butuhkan di sini adalah sin tetanya, Dik. Sin teta berarti tetanya di sini. Depannya teta siapa? Depan teta itu ada si A. Ya. Terus siapa lagi? Miringnya si teta. Yang miring itu adalah si R. Jadi Kakak buat di sini nilai dari sin teta ini adalah nilainya depannya adalah A ya. A dibagi dengan siapa, Dek? Siapa? Iya, dibagi dengan R. Inilah untuk mencari nilai dari sin tetanya. Seperti itu ya. Jadi dimasukkan dulu deh nilainya. Misal sin tetanya itu adalah 4/3 gitu ya. Berarti kalau 4/3 kuadratkan pangkat 3 ya. Pangkat 3 bahkan. Misal hasilnya nanti itu adalah 4/3. Berarti 4/3 per 3 pangkat 3. Jangan katakan 4/3 itu 12. Salah ya. 4 kali 4 kali dengan 4. 3 kali 3 kali dengan 3. Seperti itu Dekko ya. Oke, sampai di sini pertemuan untuk si toroida dan kawat melingkar di titik X. Sebelumnya Kakak udah bahas untuk solenoida pada satu video. Jadi coba buka playlist Kakak di channel Master Rumus Fisika yang judul playlistnya adalah medan magnet. Di situ lengkap Kakak buat sampai seri 7 ya, sampai seri 7. Nah, sampai di sini Dekku, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Bagi teman-teman kalian yang masih kewalahan belajar fisika, coba ajak gabung di channel Master Rumus Fisika ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.